Aku kayak masih speechless, kayak ini serius gue doang. Aku masih penasaran, masih tetap masuk keliling-keliling di situ. Itu selalu ada yang manggil Rindy, Rindy, Rindy. Itu manggilnya tuh kayak Rindy, kayak gitu. Aku tuh pas aku masuk ke hutan itu gelap langsung. Kayak apa ya, kayak bener-bener udah nggak ada matahari, nggak ada bulan, itu bener-bener gelap gulita. Pas aku nengok ke belakang itu bener-bener bikin aku kaget, sekaget-kagetnya sampai aku pingsan. Pas aku nengok belakang langsung di sini nih, di belakang aku kayak gini makhluknya. Hah? Seriusan? Jadi kayak rambutnya tuh nutupin begitu, palanya pas banget di sini nih. Kayaknya nggak ada jarak di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Rindy. Bang Ale. Wah, cerah banget ya malam ini ya. Kak Iya. Rindy, terima kasih banyak nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Ya. Jadi ini saya penasaran banget dengan kisah mistis atau kisah horor yang Kak Rindy alami ini. Nah, Iya. ini bisa di-spill sedikit dulu aja Kak. Seperti apa kisah yang mau diceritakan Kak Rindy ini nanti? Jadi gini Bang Ale, aku tuh punya pengalaman yang pernah masuk ke dimensi lain. Itu waktu aku lagi pergi ke Curug. Itu dimensi lain yang benar-benar membuat aku kayak benar-benar gak inget sama sekali sama dunia aku. Dan itu benar-benar aku tuh ketakutan parah di situ. Oh. Jadi gitu. Tapi sebelum Rindy menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, kalau gitu Kak Rindy udah siap buat cerita ya? Siap. Silahkan Kak Rindy. Jadi gini Bang Ale, di tahun 2021 itu aku agak bete ya, karena abis diputusin juga kan sama cowok aku. Di situ aku emang suka traveling gitu, suka traveling kemanapun itu. Ada salah satu curug yang belum aku pernah datengin, yang ada di daerah Bogor. Itu benar-benar belum aku datengin sama sekali. Dan aku lihat reviewnya dulu dong di Google, kayak ini bagus nggak gitu. Karena aku nggak mau datang yang bener-bener kayak buruk gitu, karena kan capek-capekin aku doang jauh dari Jakarta. Nah pas aku lihat di Google itu ada 2 curug yang namanya sama. Oke. Aku ngetik tuh judulnya Curug Bidadari. Di situ ada Curug Bidadari, bener-bener ada permainannya, ada banyak wahana. Tapi Curug Bidadari yang satu ini yang bener-bener bikin aku kayak wow, ini yang harus gue datengin. Itu tuh bener tempatnya tuh kayak alam banget. Aku emang suka banget sama alam. Bener-bener kayak bikin kepala lebih fresh, lebih relax gitu kan. Dan akhirnya aku langsung pilih lah ke Curug Bidadari yang bener-bener alam itu, yang bener-bener gak ada sama sekali wahananya. Nah, jeda seminggu aku langsung screenshot itu yang ada di Google. Aku langsung kirim lah ke teman aku. Teman aku itu namanya si Stephen. Nah Stephen ini aku ajak lah, pergi yuk, kita ke curug ini kayaknya bagus deh. Soalnya tuh ngeliat review di Google juga bagus, banyak. Tapi di situ memang nggak sebagus yang Curug Bidadari ada wahananya ini.
karena mungkin alam kali ya, banyak anak kecil yang kurang suka kesana. Pasti kan anak kecil pasti maunya banyak wahana. Dan sedangkan aku kan maunya ke alam. Nah terus awalnya si Stefan ini kayak nggak yakin gitu. Lu serius? Dia bilang gitu. Terus aku kayak bilang, iya gue serius. Kenapa nggak serius? Orang kan lu tahu gue gimana. Gue mau itu di gunung, mau itu di sawah atau di hutan, selagi gue mau ya gue harus pergi. Kalau lu nggak mau ya gue pergi sendiri aja, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Dan akhirnya si Stefan ini mikir selama 1 hari dan akhirnya dia nggak iyain aku. Ya udah, ayo kita gas, dia bilang gitu. Aku bilang, enaknya kapan nih? Nanti deh lusa kelar gue skripsian, dia bilang gitu. Udah 2 hari berlalu nih, kita langsung prepare lah tuh. Kita berangkat itu dari Jakarta sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh di hari Jumat. Kayak motor nih, mobil. Motor, kita motoran. Okay. Aku nggak suka naik mobil kalau pergi jauh-jauh. Nah, setelah itu jam 3 subuh itu aku jemputlah si Stefan ini di rumahnya. Karena kan emang si Stefan nggak punya motor kan, jadi aku yang jemput dia. Setelah aku jemput si Stefan ini jam 3 subuh, dia tuh kayak masih ngeraguin aku gitu. Lo serius kita jalan jam segini? Nggak takut emang? Yang gue tahu sih ya, perjalanan di daerah Bogor tuh rawan, dia bilang gitu. Aku bilang nggak kok, gue yakin. Kalau lu ragu ya udah gue aja yang nggak sendiri. Aku bilang gitu. Nah, cuman kayaknya itu kita sempat debat tuh 1 jaman deh kalau nggak salah. 1 jaman kita debat. Itu dia akhirnya ngalah sama aku. Kayak ya udah, gue ikut lu ajarin, daripada lu kenapa-napa, mending gue ikut, dia bilang gitu. Akhirnya setelah kita debat-debat, kita jalan lah. Kita nggak bawa banyak baju sih, cuman bawa tas ransel biasa doang yang bener-bener cuman nginep 1 malam doang. Nah di perjalanan kan kita kan lihat Google Maps kan, emang sih agak rumit juga perjalanannya ke situ. Itu aku menempuh perjalanan tuh hampir 2 jam. Kita diajak nyasar, itu juga jalanan treknya parah ya menurut aku ya. Emang selama aku ke Curug itu trek terparah yang pernah aku jalanin. Nah pas di daerah mau masuk Bogor itu ada satu tukang jagung kan. Nah kita berhenti di situ. Kayak aku tuh tiba-tiba pengen makan jagung bakar. Itu sekitar jam 5 subuhan deh kalau nggak salah. Nah kita makan jagung. Di situ ibu-ibunya tuh nanya sama suaminya, Neng sama AA-nya mau kemana? Dia bilang gitu. Ini kita mau ke Curug, mau apa? Ngeliat sunset kayaknya bagus pagi-pagi. Aku bilang gitu. Nah, Sunrise, ya? Sunrise, maaf ya. Nah, terus abis itu si ibunya bilang gini, Curugnya curug mana? Dia bilang gitu. Kayak benar-benar apa? Benar-benar bikin aku kayak, ini kok ibu-ibu kepo gitu. Apa mungkin ada yang pernah diajak nyasar sama Google atau gimana, mungkin mau ngasih tahu jalan. Kan biasanya kan kalau di puncak itu kan banyak kan apa sih tukang-tukang yang ngajak-ngajak, Neng ayo Neng diantar aja nanti nyasar, kan banyak tuh tukang-tukang kayak gitu. Mungkin aku berpikir kayak mungkin emang ini mau nyuruh gue ngikut dia aja kali ya. Dan aku kayak bilang kita ke Curug sini kok Bu, tapi aku nggak bilang aku mau ke Curug Bidadari, aku cuma bilang mau ke Curug sini kok Bu, karena emang aku nggak mau diantar, aku tuh pengen nyari sensasi sendiri, kan lebih enak aja ya, biar ada pengalamannya. Nyasarnya juga ketahuan, kita tahu jalan. Terus akhirnya si ibu itu, iya Curugnya curug mana? Nggak perlu tahu Bu, aku bilang gitu. Yang penting saya tahu kok jalanannya. Nah, kita makan jagung bakar tuh di situ. Makan jagung bakar, terus si teman aku ini kayak mulai apa sih? Kayak ngajak aku bercanda. Tuh di belakang tuh apa? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, apa di belakang gue? Aku bilang gitu ya. Aku tengok tuh. Terus tiba-tiba nggak ada apa-apa kan pas aku tengok. Terus pas aku balik badan lagi nih, muka dia tuh muka ngelucu, kayak apa sih, kayak bener-bener ngeledek. Terus tuh, aku tuh kayak anjir lu, aku bilang gitu, lu jangan kayak gitu, aku bilang gitu, gue mau jantungan nih. Baru gitu aja jantungan, apalagi ngeliat langsung lu, udah kayak gitu. Nah abis itu kayak aku bilang, gak usah bercanda di daerah orang deh, aku bilang gitu. Ini lagi malam-malam nih, lagi mau subuh juga, gak usah bercanda. Lu ntar kalau ditampakin beneran juga lu takut, aku bilang gitu. Aku bercandain balik, dia kan emang orang penakut kan, dan aku juga suka ngeledek. Dan akhirnya kita udah kelar makan jagung bakar, kebetulan azan subuh udah berkumandang kan. Akhirnya aku bilang kita nyari masjid terdekat dulu aja atau musola, kita sholat dulu. Nah karena teman aku ini non muslim,
Jadi dia cuma nganterin aku aja cari musola terdekat tuh, akhirnya ketemu, aku sholat. Terus aku bilang, ayo dong kita buru-buru, kita mau lihat sunrise, nanti keburu kepanasan ya kita, aku bilang gitu kan, karena kan emang enaknya tuh pas nyampe tuh jam 6 pagi kan. Nah dia bilang gini, ya udah sih sabar, kayak nggak kebagian aja lu, lagi juga pagi-pagi ke Curug nggak ada siapa-siapa, dia bilang gitu. Aku kayak bilang banyak orang pasti, karena kan pasti kan ada tempat camping, ada tempat apa. Gue tuh liat Google di review tuh ada tempat camping. Gue nggak mau gue capek-capek jauh-jauh dari Jakarta, gue nggak kebagian sunrise nih, aku bilang gitu. Terus dia kayak langsung bilang, iya nyonya, dia langsung bilang kayak gitu kan. Nah terus aku kayak bilang, apa sih lu, aku kayak bilang. Nah terus pas udah di musola itu tiba-tiba tuh mapsnya kayak apa ya, kayak nge-stuck di situ aja. Oke, nggak Kayak jalan lagi. kalau aku jalan dibilang putar balik kayak gitu terus. Aku nggak tahu emang itu dasarnya disuruh putar balik atau gimana ya, tapi di situ teman aku tuh kayak udah mulai shock sama panik. Irin, lu lihat deh, kita tuh ya dari awal berangkat aja udah banyak banget gangguan. Lu yakin nggak ada apa-apa di Curug itu? Aku bilang, gue yakin. Kalau gue bilang yakin ya gue yakin. Lu masa takut sih sama kayak gituan? Aku bilang gitu kan. Terus dia kayak bilang, bukannya takut sih, tapi lebih ke gue nggak mau lu kenapa-napa, dia bilang gitu. Masalahnya kalau misalnya lu kenapa-napa, gue nggak bisa ngeluarinnya. Dia masih bercanda kayak gitu kan. Aku bilang, lu gila lu ya, orang lagi serius kayak gini lu sempat bercanda. Nah terus dia bilang, ya udah ayo gas. Nah kan di situ kayaknya 5:30 pagi deh kalau nggak salah, 5:30 pagi, kita masih di setengah perjalanan, 30 menit lagi sampai sih. Nah jalanannya tuh emang lagi ada di apa sih, lagi di aspal kali ya, kayak diperbaiki gitu deh karena banyak lubang-lubang kan. Nah pas kayak gitu ada tuh ibu-ibu bawa bakul itu pagi-pagi jalan, aku nggak tahu kemana karena di situ nggak ada pasar setahu aku. Pas aku jalan tuh nggak ada pasar sama sekali. Dan aku kayak berpikir, oh mungkin ini ibunya mau pulang kali ya dari kebun atau dari mana. Nah tapi logikanya lagi itu sampingnya jurang. Dan itu jalan-jalan yang benar-benar sempit banget, yang biasa buat naik ke gunung gitu, tahu kan Kak. Nah habis kayak gitu aku kayak, oh mungkin emang itu mau pulang kali ya. Tapi itu nggak ada rumah penduduk di situ, benar-benar jauh banget. Dan aku tanya ke teman aku, lihat si ibu itu enggak, aku bilang. Terus dia bilang, apa sih, yang mana, dia bilang gitu. Oh enggak, ya udah ayo jalan lagi. Ya udah tuh kita lanjutin jalanan lagi. Kayaknya sekitar 15 menit deh, 15 menit perjalanan itu langsung kayak bener-bener mapsnya ngajak nyasar. Kan kalau kita belok kanan itu di sebelah kanan aku ada jurang. Itu mapsnya bilang belok kanan, kayak ngarahin ke jurang. Dan teman aku tuh kayak, Rin ini serius, kalau ke jurang kita mati bareng loh. Dia di situ tetap ketawa bercanda. Aku bilang, ingat jangan bercanda di kawasan orang. Kita nggak tahu penduduk sini tuh kayak gimana, penunggu sini kayak gimana. Aku bilang gitu kan. Terus dia kayak bilang, iya maaf. Terus ini gimana? Kita suruh belok kanan. Oh coba lu maju lagi deh. Aku bilang gitu. Lu maju lagi. Terus mungkin di depan ada gang kali atau kayak gimana. Itu tetap, itu emang nggak ada gang sama sekali. Akhirnya tetap maksain kita naik lagi. Terus di situ tuh ada tukang warung kopi lagi kan. Itu benar-benar terpencil banget karena tuh itu udah, menurut aku udah hutan di situ ya. Di situ doang warung kopi yang benar-benar ada satu. Dan kita berhenti lagi tuh. Dan aku kayak, ya nggak kebagian sunrise nih gue. Gue kan ngajak lu buat dapet sunrise, buat gue refreshing, buat gue ngeluapin semuanya. Elah aku kayak bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah sabar aja, yang penting kan kita sampai tujuan, dibilang kayak gitu. Akhirnya dia nanya tuh, dia inisiatif nanya ke abang-abang warung kopinya, bang kalau mau ke Curug Bidadari kemana ya? Si abangnya kayak muka panik gitu, kayak saya nggak tahu, dia kayak gitu, kayak muka orang panik. Terus aku kayak sambil makan pisang goreng sambil ngeliatin kepanikan abangnya, kayak ini abangnya kenapa sih, kayak kok dari tadi ya, dari awal aku datang setiap aku bilang mau ke Curug ini kayak orangnya tuh pada paling semua. Kayak aku mikir mungkin ada sesuatu kali ya. Itu baru dalam hati aku aja ya. Aku nggak berani bilang ke teman aku karena aku tahu dia orangnya penakut. Nah abis itu kayak jeda 5 menit 10 menitan kita ngobrol di warung kopi itu, kita maksain lanjutin jalan karena emang udah pagi kan di situ. Aku nggak mau nyampe sana yang ada panas kan. Nah udah gitu kita
jalan lagi, alhamdulillahnya Mapsnya nggak ngajak kita nyasar lagi. Itu kayak aku langsung alhamdulillah, aku kayak langsung kayak gitu, kayak udahlah puji Tuhan lah, aku bilang kayak gitu. Nah jeda dari situ aku kayak ini kok sepi, kayak kok cuman ada motor gue doang, mobil nggak ada, motor nggak ada. Tapi jujur situ emang di depan tiketnya itu ada kafe. Kafenya menurut aku lumayan bagus tapi sepi, nggak ada pengunjung, nggak ada apa-apa. Mungkin aku berpikir oh mungkin orang-orang yang lagi camping malas kali ya ke kafe itu karena jauh mungkin. Nah aku masih berpikir positif tuh. Teman aku kayak bilang udah yuk kita ke loket, kita masuk, nanti nyonya marah-marah lagi karena kepanasan di sini. Dia tetap bercandain aku kayak gitu. Nah terus aku kayak tetap selangak selinguk gitu kan, kayak ini seriusan tapi kok beda dari yang di Google gitu. Beda, bener-bener beda bang, kayak ih yang di Google tuh bener-bener bagus makanya aku ngajak ke situ, bener-bener alam banget. Tapi yang aku lihat langsung tuh alamnya emang alam tapi beda gitu, kayak alamnya tuh bener-bener alam serem gitu. Nah pas udah di tiket, teman aku mesen lah ya, mesen tiketnya. Terus kata simbanya gini, dari sini jalan lagi ya kak sekitar 500 meteran, dia bilang gitu. Nah teman aku jalan duluan, aku inisiatif nanya, Mbak ini kok sepi ya, aku bilang gitu. Mbaknya tuh ngeliatin aku kayak muka-muka orang-orang gimana sih, kayak gini, iya serius, nanti di atas rame kok mbak, dia bilang gitu. Kayak muka-muka orang gitu. Nah terus aku bilang anjir ini mbak-mbaknya kenapa ya, aku kayak langsung gitu kayak oh ya udah deh gue iyain aja deh biar gue cepet gitu kan. Kayak ini manusia di sini tuh dari awal aku datang sampai aku sampai pun kayak orang-orangnya tuh kayak aneh semua. Nah setelah kayak gitu banyak bilang hati-hati mbak jalannya licin, dia bilang gitu. Oh iya mbak terima kasih, aku sambil senyum ke dia. Dia nggak ada senyum sama sekali ke aku, sedangkan ke teman aku tuh dia senyum. Aku nggak tahu aku ngelakuin kesalahan apa, aku nggak tahu. Tapi selama perjalanan aku tuh mikir gue tuh nggak ada yang namanya omong kasar, nggak ada yang aneh-aneh juga. Bener-bener kayak ya udah kayak jaga omongan, jaga sikap, attitude aku tuh bener-bener aku jaga karena aku tahu itu daerah orang kan. Nah teman aku tuh udah agak lumayan jauh tuh dari aku, dia kayak manggil, woi buruan, dia kayak bilang gitu. Nah omongan yang dia ini nih, yang apa sih, teman aku ini yang omongannya menurut aku yang kurang dijaga. Nah tapi aku bingungnya kenapa di dia tuh nggak pernah ada kejadian aneh, di aku tuh selalu ngerasain kayak mbak-mbaknya yang tadi tiket itu. Terus kata aku mungkin emang dasar mbaknya lagi PMS kali ya, atau lagi haid hari pertama, namanya perempuan kan. Nah aku susul tuh teman aku, aku lari. Terus teman aku kayak ngerangkul aku, lama banget sih, emang berat apa tasnya, orang nggak bawa apa-apa juga, dibilang gitu. Terus aku bilang lu lihat deh, ini kayaknya sepi banget gak sih, kayak bener-bener kita berdua doang. Kan setidaknya walaupun sepagi apapun, kalau emang ada yang camping pasti kan ada 10 atau 5 orangan dong, nggak mungkin sampai aku berdua doang. Motor pun cuman motor aku doang, nggak ada motor siapa-siapa. Masa ya yang camping pada jalan kaki nggak bawa motor atau mobil, kan logikanya aja ke situ. Nah terus aku kayak oh yaudahlah, emang dasarnya pada naik angkutan umum atau gimana kali ya, aku udah nggak mau berpikir lagi tuh. Kayak gue kan kesini niatnya mau healing, mau refreshing, gue nggak mau yang namanya capek-capek kesini yang ada gue berpikir negatif lebih tambah nggak refreshing dong aku jadinya. Nah maju lagi kita sekitar udah jalan 300 meteran nemu ayunan. Nah di situ tuh kayak aku tuh apa ya, kayak ternyata sesuai di Google. Aku di situ ada harapan tuh di situ, kayak aduh ada sedikit nih. Nah terus habis itu teman aku bilang main dulu ya di ayunan, dia bilang gitu. Ayo ayunannya tuh cuma satu tempat duduk doang. Dan dia bilang udah lu aja yang naik, dia bilang gitu, lu aja yang naik biar gue tunggu di samping. Nah itu bener-bener pas aku naik angin kenceng banget, angin kenceng itu tuh kayak pohon bambu yang udah kering yang di bawah itu berterbangan ke aku. Berterbangan ke aku. Terus kan aku kan kayak mau video gitu kan, jadi aku turun dulu tuh ke bawah. Jadi tuh ayunannya tuh model di atas, kayak tanah biasa doang, di atas. Nah aku mau video gitu, aku turun dulu tuh ke bawah sekitar semenitan lah aku jalan. Aku taruh HP aku di situ. Itu saking kencengnya angin banget ya. Itu pas aku videoin itu pakai video cepat sih, yang benar-benar cepat gitu. Nah aku videoin, aku ayun sampai benar-benar itu daunnya berterbangan ke aku semua. Kayak masa ya sih ini masih pagi anginnya sekencang ini, aku bilang gitu. Terus
Tapi adem sih, sejuk sih, ini yang gue mau nih dalam hati aku gitu, kayak ini nih yang gue mau nih, aku bilang gitu. Nah nggak jeda lama dari ayunan, teman aku kayak bilang udah yuk ke curug, nanti keburu siang, yang ada airnya nggak enak lagi. Maksudnya nggak enak tuh udah keruh karena pada yang camping di sana, takutnya kan udah dipakai mandi atau gimana jadi keruh kan. Akhirnya aku ambil lagi tuh handphone aku, dan pas pas diambil handphone itu kayak benar-benar kayak ada yang seret di belakang aku tuh, kayak ada angin kenceng lewat gitu di belakang tengkuluk leher aku. Dan di situ kayak aku langsung nengok otomatis kan, kayak terus aku nggak manggil teman aku nggak mau dia takut kan karena dia penakut. Terus aku kayak bilang udah ayo buru, aku bilang gitu. Nah maju dikit lagi itu kayak ada apa namanya rumah-rumahan Papua gitu. Aku nggak tahu itu namanya apa sih, tapi aku berpikir kayak mungkin ini tempat orang camping kali ya. Gazebo lah. Iya gazebo gitu, mungkin ini tempat orang camping kali ya. Nah kepo aku keluar lagi nih, aku kan orang kepoan. Nah aku bilang buka yuk, aku bilang gitu. Buka apa? Itu tuh, aku sama nunjuk, itu tuh rumah-rumahan itu tuh, pendopo itu, aku bilang gitu. Terus seriusan? Dia bilang gitu. Ya udah ayolah, lu takut amat sih ya Ella. Aku kayak gitu, aku emang jujur aku tuh kayak songong di situ, kayak ya Ella, kayak nyepelin banget kan. Nah pas udah dibuka itu kosong. Aku berpikir itu ada kasur, ada segala macam, ada fasilitas ya, aku berpikirnya gitu. Ternyata kosong melompong, gak ada apa-apa, cuman ada daun bambu kering di dalam situ. Dan pas aku masuk itu nggak ada apa ya, nggak ada angin sama sekali, bener-bener pengap, bener-bener kayak nggak terawat gitu. Nah pas teman aku keluar tuh ke toilet, emang toilet kan agak jauh tuh, aku sendirian di situ. Aku keluar dari saung itu aku kayak ngerasa ada yang merhatiin aku. Merasa kayak ada yang merhatiin di ujung sebelah kanan. Nah aku kayak ngerasa diperhatiin gitu kan, aku kayak nengok gitu, ngelirik gitu kan, tapi nggak nengok kepala gitu, aku cuma ngelirik gitu. Terus abis itu kayak orang itu ngumpet, itu kelihatan jelas banget dilirikan aku kayak gini. Nah sudah 5 menit atau 10 menit gitu, kayak ada orang jalan kayak gitu, kayak cepet banget. Nah kayak pas itu aku kayak langsung bilang itu siapa, aku kayak gitu kan, sambil megang tas aku tuh kayak gini, itu siapa, aku bilang gitu. Terus abis itu teman aku udah kelar dari kamar mandi, ternyata tiba-tiba dari belakang, aku kan di situ belum tahu teman aku udah kelar dari kamar mandi, aku masih takut orang yang jalan tadi itu tuh yang cepet banget itu. Terus dari belakang ada yang nempok aku kayak tek, kayak gitu. Iya kayak aku langsung aku kayak diem dulu, kayak ini siapa, aku kayak dalam hati gitu. Terus abis itu nempok lagi tek, aku langsung kayak astagfirullahaladzim, aku langsung kayak gitu doang kan. Langsung teman aku langsung ternyata depan, boom, langsung anjir lu, aku langsung kayak gitu, lu bisa-bisanya lu nakut-nakutin gue di sini lu, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak langsung bilang gini, penakut lu, ngatain gue penakut, lu lebih penakut. Bukan gitu, sebenarnya tuh aku pengen cerita kan, tapi udahlah tahan, karena aku nggak mau liburan itu tuh jadi kacau gara-gara cerita aku yang aku diganggu atau ini itu kan. Akhirnya kayak aku tuh diem aja di situ, kayak bener-bener merenung doang. Lu ngapa sih Rin, diem aja dari semenjak di saung, dia bilang gitu. Gak apa-apa, aku datar jawaban, gak apa-apa. Yaudah yuk kita jalan lagi. Tanggung tuh kayaknya sekitar 5 menit lagi sampai deh. Nah kita udah naik, terus turun tuh ke curugnya, turun lewat tangga. Di situ kayak aku tuh emang dasar bener-bener gak sesuai ekspektasi aku, gak kayak di Google gitu. Kayak aku ngerasa ini nggak benar. Tapi kalau aku pulang pun nanggung, kayak gue udah di sini. Akhirnya teman aku bilang, yang tadinya dia takut, yang tadinya dia ragu, jadi dia yang excited, kayak ayolah buru. Aku bilang iya sabar, aku bilang gitu. Nah setelah itu kayak dia bilang gini, itu tuh ada gazebo tuh di atas tuh, kita situ aja yuk, kayaknya tuh enak dibuat rebahan, karena kita kan emang dari subuh belum tidur kan. Ya udah lu duluan deh, bawain tas gue ya, minta tolong. Di situ pundak aku bener-bener udah berat banget, udah kayak jalan tuh udah gini, udah bungkuk, kayak ada yang aku bawa gitu tapi nggak tahu apa. Nah setelah itu teman aku lari lah tuh ke curug, aku masih nengok kanan kiri, masih merhatiin, kok nggak kayak di Google, kok sepi, kok nggak ada yang camping kayak gitu. Aku kayak ngeliat gitu kan, mungkin
mbak-mbaknya bohong kali ya atau gimana, buat biar ada yang masuk aja kali, makanya dia bohong ada yang camping. Nah setelah aku lihat-lihat, aku nyamperin teman aku dulu tuh ke gazebo kan, kayak bilang gue mau keliling-keliling dulu nih, lu di sini, maksudnya biar dia nggak mana-mana gitu, karena di situ sinyal tuh bener-bener hilang sama sekali, nggak ada sinyal. Akhirnya aku nyamperin, aku bilang kayak gitu. Itu tiba-tiba ada biawak di batu gede gitu, batu kali gede di situ. Terus kata teman aku, ih ada buaya. Aku bilang tolol, itu biawak, aku bilang gitu. Udahlah lu nggak usah aneh-aneh dah, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya aku bilang udah gue mau keliling deh, gue mau lihat-lihat di sini deh, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang hati-hati, dia kayak langsung ketawa gitu. Hati apa? Aku bilang gitu. Hati aja, dia bilang gitu. Aku nggak tahu maksud dia ngomong kayak gitu apa ya. Nah di sini abis dari gazebo itu aku turun ke air terjunnya sendirian, gak ada siapa-siapa. Aku kayak masih speechless, kayak ini serius gue doang. Aku masih penasaran, masih tetap masuk keliling-keliling di situ. Aku turun, aku buat video, aku main air, aku tetap kepo sama suasana di sana. Abis aku main air, itu selalu ada yang manggil Rindy. Itu manggilnya tuh kayak Rindy, kayak gitu. Itu belum, tangan aku jadi merinding deh. Nah terus habis itu kayak aku kayak bilang, oh mungkin teman gue kali iseng. Tapi kalaupun teman aku kan dia laki-laki, ini suaranya perempuan. Nah setelah itu aku kayak videoin kan, kayak perosotannya udah berlumut, batu-batunya juga udah ada lumut. Aku kayak mikir ini kayaknya nggak kepake deh. Terus ada garis polisi di situ. Aku nggak tahu itu bekas apa, aku nggak tahu bekas ada kejadian apa atau apa, aku nggak ngerti juga, karena di situ aku kepo. Aku tetap liatin lagi suasana di situ, aku videoin. Nah pas udah di situ ada kayaknya dia ke zoom gitu deh sama aku. Itu apa? Aku tuh kayak di pojok sana tuh deket apa sih namanya, pohon bambu gitu. Itu aku ngeliat kayak ada orang pakai baju putih, rambut panjang. Aku berpikir itu orang yang camping di situ. Mungkin lagi mau mandi atau gimana kan. Nah tapi setelah itu langsung hilang. Pas aku kan kayak gini, nah aku zoom kan, terus kayak langsung hilang gitu kan orangnya. Nah itu ke dalam hatiku, oh ini gue punya bukti aku bilang gitu. Kalau misalnya pulang dari sini gue bakal cerita deh ke si Stephen, aku bilang gitu. Nah setelah dari situ aku ke gazebo yang paling bawah. Aku duduk di situ karena capek. Aku bikin video lagi, tapi aku selfie ya, kamera depan videonya. Nah di situ tetap lagi ada yang manggil aku, Rindy, kayak gitu, kayak orang apa ya, ngajak narik biar ikut dia. Nah setelah itu tuh aku kayak penasaran kan, ini siapa sih? Aku kayak ini siapa? Apa mungkin ada teman gue nih selain si Stephen yang kesini yang ngikutin gue? Tapi dari situ akhirnya aku kayak ya udahlah. Nah di situ setelah suara itu ada, aku kayak ya udah main air lagi deh biar pikiran gue lebih fresh. Mungkin emang gue lagi banyak pikiran, banyak beban kali ya. Di situ ada orang. Itu bagi aku jelas banget itu orang. Itu di situ kayak dia tuh pakai baju putih. Yang tadi aku lihat itu rambut panjang. Nah, dia tetap panggil Rindy kayak gitu. Kayak orang ngajak gitu. Aku nggak tahu kenapa ngikutin itu manusia, ngikutin itu makhluk. Aku nggak tahu itu manusia atau makhluk. Aku di situ belum tahu. Nah setelah itu aku udah ngikutin dia masuk tuh kayak ke hutan-hutan gitu. Nah kan tadi kan aku pagi kan di situnya kan. Nah aku tuh pas aku masuk ke hutan itu gelap langsung. Kayak apa ya, kayak bener-bener udah nggak ada matahari, nggak ada bulan, itu bener-bener gelap gulita. Nah si yang makhluk tadi aku bilang itu tuh, yang aku bilang apa namanya, rambutnya panjang pakai baju putih, kan tadi awalnya sendirian. Tiba-tiba itu ada anak kecil di sampingnya dia, dipegang gini terus diajak, terus habis itu aku tetap ngikutin. Nah di situ hilang tuh tiba-tiba, kan karena emang gelap gulita kan, nggak ada bulan, nggak ada matahari sama sekali. Itu aku cari sosok itu,
Itu sosok dua itu aku cari. Aku ke kanan, aku ke kiri. Aku bener-bener kayak, ini gue di mana? Gue di mana? Mana si Stephen? Aku kayak pengen minta teriak tolong tuh nggak bisa, kayak tenggorokan aku tuh bener-bener kayak dicekek gitu loh, kayak ditahan buat ngomong. Tapi dalam hati aku bicara, mana Stephen? Dalam hati aku gitu. Nah, di situ tiba-tiba bulu tangan aku merinding, sebadan-badan, sekujur badan itu benar-benar merinding kan. Tiba-tiba kayak hening tuh suasana. Terus kayak ada yang jalan di belakang aku, kayak gitu. Aku lihat ke belakang, gak ada. Terus di samping kayak ada yang lewat lagi, aku lihat lagi, gak ada sama sekali. Nah, pas aku nengok ke belakang, itu bener-bener bikin aku kaget, sekaget-kagetnya sampai aku pingsan. Pas aku nengok belakang langsung, di sini nih, di belakang aku kayak gini makhluknya. Hah? Seriusan? Jadi kayak rambutnya tuh nutupin begitu, palanya pas banget di sini nih. Kayaknya nggak ada jarak di antara kita. Jadi bener-bener depan-depanan banget tuh kita hadapan. Dari situ aku kayak langsung, aku kayak mundur nggak. Aku langsung astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak gitu. Badan aku bener-bener merinding, gemeteran, kayak anjir. Oh, dalam hati aku tuh ngomong. Nah, terus abis itu kayak langsung pas gitu hilang, tiba-tiba si anak kecil itu narik kaki aku langsung gitu, langsung tolong. Di situ aku kayak minta tolong, kayak gitu doang, kayak nggak ada suara kenceng sama sekali. Nah, dari situ kayak langsung bilang tolong. Aku kayak bener-bener nggak bisa ngomong, sampai kayak dicekak gitu. Nah, ditarik tuh bener-bener ditarik sampai ada batu gede tuh, pala aku kena berdarah tuh, kena batu itu berdarah. Nah, setelah itu ada lagi tuh selain sosok dua itu ada lagi sosok, badannya hitam, gede, banyak bulunya. Itu dia nindiin aku di situ. Kayak aku kayak udah nafas aku tuh bener-bener kayak udah di ujung sini, kayak minta tolong pun aku udah bener-bener kayak nggak bisa. Kayak Stephen tolong gue, dalam hati doang tuh aku ngomong kayak gitu. Aku kayak nangis di situ kayak, oh ya Allah, tolong ya Allah, maafin kalau emang dasarnya punya perkataan yang salah, yang salah bicara atau salah ucap juga, karena aku bilang kayak gitu. Terus di situ kayak aku abis kejedot itu, yang batu itu tuh kena batu, ditarik lagi sama anak kecil itu, aku kayak langsung di atas bawain badan aku. Itu bener-bener kayak aku tuh bener-bener kayak udah mati, aku ngerasa di situ. Dan di situ aku pingsan. Dan abang tahu di situ pas aku sadar, tiba-tiba di depan aku udah ada Stephen, teman aku. Tiba-tiba tuh aku udah ada di Stephen. Dan aku bilang, pas aku bangun kayak, Steph tolongin gue. Aku kayak langsung kayak gitu, tolongin gue. Lu kenapa? Gue nemuin lu pingsan. Dia bilang gitu. Lu kenapa? Lu bilang main air, tapi lu di mana? Gue bilang gitu. Dia bilang gitu juga kan. Terus itu, Steph, gue ngeliat Steph. Lu ngeliat apa? Dia bilang gitu. Tolongin gue Steph, gue gak mau dikejar Steph. Aku kayak bilang gitu kan, lu gila ya, lu di mana sih? Abis itu kayak, gue tuh dari tadi tuh nyariin lu, tau gak sih? Masa main air nggak nemu, tau nggak gue nemuin lu di mana? Di ujung hutan sana. Dia bilang gitu. Lu stres ya? Dia bilang gitu. Terus aku kayak bilang, Steph, lu dengerin gue dulu, ini tuh bener-bener urgent, gue tuh bener-bener mau cerita sama lu, tapi gue udah minta tolong, tapi tenggorokan gue tuh nggak bisa, kayak gue kecekek. Mana ada lu minta tolong? Gak ada yang minta tolong. Gue nyari lu sampai 1 jam lebih. Dia bilang gitu. Steph, jujur ya Steph, tadi tuh gue tuh di sana tuh malam Steph. Aku bilang gitu. Kok di sini udah siang? Mata lo ya? Kan kita dari tadi tuh kan dari terang benderang kayak gini. Dia kayak bilang gitu. Steph, lu harus percaya Steph sama gue Steph. Lu harus percaya. Aku bilang gitu. Gue gak percaya, lu gila sih. Dia bilang gitu. Makanya gue gak suka nih kalau lu pergi-pergi ke alam gini lu sendirian. Dia bilang gitu. Udah deh, next time lu gak usah deh. Dia bilang gitu. Udah cabut yuk, perasaan gue udah gak enak nih, dari awal kesini juga gue udah bener-bener gak enak banget kesini. Nah, aku kayak bilang, tunggu Steph, aku bilang gitu. Apa lagi? Kayaknya ini ada yang aneh deh Steph di Curug ini. Aku bilang gitu ya. Lu lihat gak sih? Aku kasih unjuk video-video yang aku videoin itu kan, aku rekam. Nah, itu ada garis polisi, lumut, perosotan udah berlumut. Aku tuh tadi ngelihat kan ada sosok kan yang di pohon bambu itu yang tadi aku videoin tuh. Nah, itu pas di handphone gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali bayangan itu. Dan setelah itu tuh kayak aku kayak bilang, Steph, lu harus percaya. Ini tuh yang gue zoom tuh tadi ada Steph. Gak, lu ngaco. Lu mungkin banyak pikiran deh. Udah kita cabut aja. Dia bilang gitu. Gak, gue gak mau cabut. Gue gak mau cabut sebelum gue tahu ada apa di curug ini. Aku bilang gitu kan. Nah, gak usah aneh-aneh deh lu.
Lu mending ikut gue deh Steph ke tempat hutan tadi kalau biar lu percaya, aku bilang gitu. Karena gue tuh bener-bener di situ malam. Rindi, gue nyamperin lu aja itu matahari di atas kepala gue, dia bilang gitu. Enggak Steph, itu tuh malam. Udah, ayo lu ikut gue aja biar lu percaya, aku bilang gitu dong. Akhirnya dia aku ajak ke tempat aku dibawa tadi. Terus lu lihat kan nih kepala gue berdarah. Terus habis itu dia bilang, mana ada berdarah? Dia bilang gitu, mana? Dia bilang gitu, ini berdarah. Pas aku pegang, kok gak ada darahnya, kayak gitu, kayak Steph tadi tuh berdarah serius. Gak lu ngaco, udah ayo pulang, dia bilang kayak gitu. Gak Steph, lu dengerin gue dulu. Ini batu nih yang kena pala gue tadi, ini batunya. Mana ada darah lu lihat nggak batunya ada darah nggak? Gak ada Steph. Ya udah lu tuh halusinasi, udah deh, udah mending kita cabut deh. Dia kayak udah mulai panik gitu kan, kayak takut juga mungkin dia kan emang orang yang penakut. Aku bilang, enggak Steph, gue nggak bakalan cabut sebelum gue nemuin di curug ini tuh ada apa. Soalnya janggal gak sih, dari awal kita masuk, kita datang, semua orang yang kita kasih tahu kita mau ke curug ini tuh pasti kayak panik. Lu pikirlah, lu logika aja, kenapa, ada apa, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak bilang, udah kita cabut deh. Akhirnya situ kayak emang dasar udah dianya ketakutan juga kan. Jadi aku maksain pulang. Dan di situ kita di perjalanan pulang tuh bener-bener kayak diganggu juga. Kayak motor aku mati, nggak nyala-nyala. Terus abis itu bensin tiba-tiba kedap-kedip, padahal tuh pas datang kita tuh full tank bensinnya. Kan di situ kan kayak hutan gitu kan, terus kayak jurang. Di situ jarang ada yang jual bensin. Jadi kita dorong. Itu di situ udah benar-benar banyak gangguan. Aku kayak dalam hati bilang, please tolong, gue di sini nggak ganggu. Tolong jangan ikutin. Tolong kasih kemudahan buat pulang. Tolong banget. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku di situ sambil ngomong dalam hati sambil bengong. Terus Stephen bilang, "Lu jangan bengong deh, nggak usah aneh-aneh deh," dia bilang gitu. Nah, udah gitu akhirnya kita nemuin pom bensin tuh, kita isi bensin lah. Pas aku habis nganterin, pas isi bensin kita balik lah ke Jakarta kan. Di jalan alhamdulillah itu nggak ada apa-apa. Aku nganterin Stephen, aku pulang. Kebesokannya si Stephen bilang, "Lu oke kan Rin? Are you okay?" Terus aku bilang I'm fine, aku bilang gitu. Nah pas aku mau mandi, kan kamar mandi aku kan kayak di dalam kamar kan ketutup gitu. Itu di dalam kamar mandi kayak di cermin tuh kan aku lagi mau sikat gigi kan, di belakang cermin tuh kayak ada yang apa namanya, sosok gede gitu, kayak giniin aku tuh, kayak meluk aku dari belakang gitu loh gitu. Nah terus aku kayak ih, terus pas aku balik gak ada apa-apa. Nah akhirnya aku percepat tuh mandinya, terus pas aku mandi lagi tiba-tiba itu keran shower itu mati. Aku teriak dong, "Mah, tolong dong, air nyalain." Aku bilang gitu. Ada yang jawab, "Ya." Kayak gitu. Tapi bukan nyokap. Bukan, aku tahu suara ibu aku kayak gimana. Nah, setelah itu kayak udah tuh aku kayak udah deh, gue mending cepet-cepet mandi deh. Kayak ini udah enggak enak banget nih perasaan gue di kamar mandi nih. Nah, setelah selesai mandi, aku pakai baju, aku kayak masih main handphone, scroll TikTok lah ya. Terus abang tahu itu di situ selimut aku kayak ketarik gitu. Terus aku kayak langsung berdiri. Siapa itu? Aku langsung kayak gitu. Terus abis itu kayak tiba-tiba tuh di bawah kasur langsung kayak gitu, kayak langsung ke muka aku. Makanya aku kayak anjir. Terus aku langsung astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak gitu kan, tolong, aku sampai teriak gitu, tolong jangan ikutin gue nggak ada kata-kata kasar waktu gue di sana, aku bilang gitu. Please nggak usah ikutin gue. Dia tuh kayak langsung nggak ada gangguan lagi. Aku selimutan lagi. Setelah dari situ ada lagi pintu kamar aku kayak digedor kayak orang-orang benar-benar terburu-buru pengen biar dibukain gitu kan. Aku bilang, "Siapa?" Aku udah bilang gitu, "Siapa?" nggak ada omongan, langsung lagi tuh sampai 3 kali. Di ketiga kalinya tuh bener-bener keras sampai buk, kayak gitu. Kayak aku langsung, "Siapa sih?" Aku kayak bilang gitu. Akhirnya aku bukain pintu, gak ada siapa-siapa. "Mah, Bi, Pa," aku teriak kan kayak gitu. Terus habis itu kayak mereka tuh bilang apa sih namanya, gak ada yang nyawa sama sekali. Terus aku kayak bilang, oh mungkin emang dasar perasaan gue aja kali. Aku tutup lagi tuh, aku tutup pintunya. Terus aku balik lagi ke kasur. Tiba-tiba yang tadinya mama aku gak nyaut sama sekali, tiba-tiba datang ke kamar. "Ayo makan, muka datar. Ayo makan." "Oh iya mah, bentar ya mah, aku ini dulu nih, kayaknya ngerjain tugas dulu deh," aku bilang gitu. "Nanti bentar lagi aku sana ya." Aku sambil senyum gitu kan ke mama, namanya kan
orang tua pasti aku senyum. Tapi muka mamaku tuh tumben banget datar sedatar-datarnya yang nggak ada ekspresi. Biasanya tuh kalau mamaku bangunin aku atau nyuruh aku makan tuh nyium aku, meluk aku, ayo makan sayang, kayak gitu. Ini ayo makan, kayak gitu doang. Nah setelah itu aku kayak oke lah, mungkin lagi ada masalah sekali ya sama papaku, namanya urusan suami istri, aku nggak mau tahu menau. Akhirnya aku turun ke bawah makan, kita benar-benar makan. Di situ ada mamaku, ada papaku, ada aku. Dan di situ aku kayak mikir, aku tumben makanannya kayak gini, kayak gitu. Makanannya tuh cuman apa sih? Kayak ada bunga 7 rupa gitu. Hah? Di piring itu ada bunga 7 rupa. Oke. Nah, terus habis itu kata mama, makan aja apa yang ada. Kayak gitu. Mama kenapa sih? Aku bilang gitu. Aku udah salah emang. Kok mama nyajin makanan ke aku gini? Itu habis itu papaku tuh kayak juga datar mukanya. Terus aku makan lah. Bunganya nggak dimakan. Kan kamu suka bunga. Kayak gitu. Terus enggak deh mah, nah enggak usah. Aku kayak bilang gitu, kayak enggak usah deh mah, aku kayak gitu doang kan. Nah papa bilang dimakan nak yang banyak biar kamu bisa kemana-mana lagi, kayak gitu. Papa sama mama kenapa sih, aku bilang gitu. Terus habis itu aku lagi makan kan, tiba-tiba kayak push aja mereka berdua nih depan muka aku. Kayak pas aku lagi makan gini, tek, muka mereka tuh berdua tuh gitu tuh, astagfirullahaladzim. Terus aku bilang gitu kan, kayak mama, papa kenapa sih makan? Dia langsung kayak bilang gitu, kayak bener-bener nyuruh aku makan gitu kan. Terus aku di situ kayak langsung gedubrak kursi makan kan. Udah ini nggak beres. Aku telepon si Stephen, tolong Steph, ini kayaknya bener-bener nggak masuk akal deh. Soalnya ini kayaknya gue diikutin deh Steph. Aku kayak langsung cerita gitu kan semuanya yang kejadian yang curug gitu. Stephen bilang, lo gila Sirin, gila, perempuan tergila yang pernah gue temuin. Dia bilang gitu, tolong gue bilang gitu. Gue nggak tahu salah gue di mana, tolong gue. Oke, lu bakal gue ruqyah. Gue tahu nih tempat orang ruqyah di mana. Dia bilang gitu. Ayo lu ikut gue. Awalnya situ mau ruqyah dulu kan. Nah, namanya pas udah aku datang, ternyata aku nggak dibawa ke ruqyah. Ternyata aku dibawa ke dukun. Sama si Stephen tuh dibawa ke dukun. Rumah dukunnya juga bener-bener apa sih ya, kayak serem banget, angker gitu kan. Kayak, Steph, lu gak usah nanya deh, lu dapat rekomendasi ini tuh dari mana? Udah lu ikut aja deh, dia bilang gitu. Nah ternyata si dukunnya itu udah ada tuh, depan itu ada kembang, ada menyan, ada segala macam tuh. Di situ dukunnya bilang, wangi. Dan kayak gitu. Aku bilang, kenapa ya mbak? Kamu tuh wangi kenapa? Aku bilang aneh kan, kayak aneh aja, tiba-tiba datang masuk bilang wangi. Banyak makhluk yang suka sama kamu dok, dia bilang gitu. Tulangmu tulang jarang, dia bilang gitu. Itu orang Jawa dukunnya. Aku kan walaupun aku Betawi, aku kan ngerti agak bahasa Jawa kan. Kamu cah wangi, cah ayu, dia bilang gitu. Semua makhluk yang suka sama kamu toh, dia bilang gitu. Wes, dia usah takut, rak popo, dia bilang kayak gitu. Apa sih? Kok nggak apa sih mbak maksudnya? Iya, mereka tuh cuman suka aja sama kamu karena tuh kamu wangi, dia bilang gitu. Akhirnya si mbak bilang, coba kamu ke curug lagi, kamu minta maaf di situ, kamu coba kamu balik, kamu minta maaf, kamu siramin air kembang di situ, dia bilang gitu. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, roh kamu tuh bakal dibawa ke dimensi lain sama dia. Kamu udah pernah dibawa kan? Padahal aku belum cerita di situ. Terus tahu dia udah tahu, karena aku bilang, kok tahu sih mbak? Saya tahu, dia bilang gitu. Dia suka sama kamu, makanya roh kamu tuh mau diambil sama dia. Dia tuh pengen kamu tuh jadi pengikutnya dia. Banyak makhluk yang ngikutin kamu semenjak kamu ke curug itu, dia bilang gitu. Aku bilang, nggak mungkin mbak. Aku kayak gitu kan, kayak nyepelin juga. Nggak mungkin mbak, nggak mungkin kayak gini. Paling cuman mbah aja kali ini nakut-nakutin saya, aku bilang gitu kan. Kamu tuh kalau dibilangin tuh percaya, dia bilang gitu. Gak perlu yang namanya ngeyel. Cah ngeyel itu pasti banyak disuka, dia bilang gitu. Terus abis itu aku kayak bilang gini, yaudah saya manut wae mbak, aku bilang gitu. Terus solusinya gimana, aku bilang gitu. Kamu datang ke curug, kamu minta maaf, kamu siram air bunga itu. Terus di situ kamu mandi di air terjun itu, karena kamu main air kan kemarin. Iya mbak.
Nah kamu di situ, dia bilang gitu. Akhirnya semua bunga sama peralatannya dikasih sama si dukun itu. Aku kayak makasih mbah, makasih banyak. Nah si Stefan bilang gue nggak mau nganterin ya, kan lu pergi gue kemana sama lu, masa lu nggak mau nganterin gue, terus kalau misalnya setannya pindah ke lu gimana? Enggak gitu Gerin, enggak gitu. Dia langsung kayak panik kan. Akhirnya di malam itu juga kita langsung jalan ke curug itu. Dan pertama aku datang sama itu yang kedua kali beda tempatnya. Pas aku kedua kali datang itu benar-benar nggak ada tempat tiket. Kafe yang aku bilang bagus itu udah usang. Bener-bener kayak bener-bener nggak terawat gitu. Emang dasarnya pas aku datang itu bagus, tapi pas aku kedua kali datang itu bener kumuh, nggak kerawat sama sekali. Dan di situ aku kayak astagfirullahaladzim, mungkin emang dasarnya aku dari awal yang ngeyel kali ya. Nah akhirnya di situ pas kita udah sampai di air terjunnya, kita masuk ke hutan tempat tadi yang aku kena kepala aku tuh, aku siramin pakai air bunga. Aku bilang maafin saya kalau saya ada salah bicara atau teman saya ada salah bicara, maafin. Dan tolong jangan sampai ikut saya pulang lagi. Cukup sampai di sini aja. Kalau emang dasarnya kamu suka sama saya, dilihat dari jauh aja. Gak usah ngikutin, gak usah mau sama saya. Aku bilang gitu kan. Terus si Stefan kan gak bisa tahu mana tentang hal kayak gitu kan. Di situ tiba-tiba Renjo, iya kayak gitu. Jawab iya. Dan aku kayak ngelirikkan kiri gitu kan, kayak jangan nongol kayak gitu, kayak bener-bener ketakutan terus gemeteran gitu kan. Terus Stefan, ayo buru cabut, dia bilang gitu. Wait, aku bilang gitu. Terus aku lagi kayak bilang gini, kalau emang suka boleh ikut, tapi tolong jagain saya, jangan ambil saya, aku bilang kayak gitu. Terus di sini tiba-tiba dia bilang, aku suka kamu, aku mau bawa kamu, aku nggak mau kamu hidup. Dia bilang kayak gitu. Terus aku ngelirik kayak gini, mukanya hancur banget. Itu wanita mukanya hancur kayak orang abis di kulitnya tuh kayak dikupas gitu. Terus kayak diseret ke jalan gitu. Aku kayak astagfirullahaladzim. Terus tuh kayak bener-bener hati aku tersayat banget, kayak udah dong, udah. Aku kayak bilang gitu, jangan ikut, kamu gak boleh ikut aku ya, aku bilang gitu. Aku sambil kayak, kamu gak boleh ikut aku ya, udah stop sampai sini aja, aku bilang gitu. Akhirnya dia langsung hilang dan aku langsung dimandiin sama teman aku di air terjunnya itu. Air terjunnya juga nggak awal yang aku lihat itu benar-benar kumuh, gak kepake, banyak ranting. Aku dimandiin pakai kembang 7 rupa juga di situ. Dan di situ aku diliatin banyak makhluk, rame di situ. Teman aku taunya itu berdua, tapi aku tahu di situ banyak makhluk di situ. Ada gundurwo, ada kuntilanak, segala macam. Ada penunggu di situ datang semua ngeliat aku dimandiin. Nah, karena tadi kan si dukun itu ada suruh baca mantra gitu kan. Aku nggak tahu karena ditulis kertas dan itu yang baca si Stefan sambil mandiin aku. Pas ada beberapa sosok yang mendekatan aku, pas si Stefan baca itu mantra, itu langsung pada ngejauh dari aku. Kayak seolah-olah tuh kayak ada yang jaga di badan aku sampai makhluk semua itu tuh pergi semua. Nah setelah dibacain kayak gitu, udah kelar aku mandi, udah ayo pulang. Terus aku bilang, tar dulu sebentar lagi, nanggung. Terus dia bilang, lu gak ada kapok-kapoknya ya, udah deh gue tinggal deh. Karena dibacain gitu aku kayak akhirnya cabut dong. Nah terus aku bilang gini, maaf ya sekali lagi, aku sambil nengok ke belakang gitu, maaf sekali lagi kalau emang udah ganggu, nggak ada niatan ganggu, karena di sini saya juga cuman liburan, nggak ada mau niat ngerusak tempat atau ngeganggu tempat, aku bilang gitu kan. Nah setelah dari situ tuh kayak langsung kita cabut dan alhamdulillah banget 1 hari setelah dari situ aman, tentram. Aku nunggu sampai 1 minggu nih, kayak coba gue jeda 1 minggu, gue mau lihat nih bakal ada gangguan lagi nih. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya itu nggak ada gangguan apa-apa lagi. Alhamdulillah buat aku kayak bersyukur. Kayak di situ tuh aku cerita ke mama papaku kan, kayak mah Rini digangguin ini, dibawa ke dimensi lain. Udah intinya kamu nggak usah diingat-ingat lagi kejadian kayak gitu, dia bilang gitu. Perbanyak aja ibadah, dia bilang gitu. Ya mah
maafin ya kalau Rini jadi anak yang ngeyel selama ini, nggak bermaksud kok, aku bilang gitu. Akhirnya semenjak dari situ alhamdulillah nggak ada gangguan apa lagi bang. Kayak dari situ juga aku udah kayak bener-bener jaga sikap setiap kemana-mana sekarang, kayak ya udah keep silent aja, nggak mau yang namanya ngeyel. Makanya semenjak dari situ kalau ke curug atau ke gunung lagi itu mending aku minta bantuan orang. Kayak ada orang yang mau bantu, aku mending minta tolong ke dia daripada aku ngeyel kayak kemarin ujung-ujungnya aku juga yang kena. Jadi kayak gitu. Nah, yang orang tuanya Rindi ini tadi, ke Rindi ini tadi yang mukanya datar, terus dia nyuruh makan kembang, itu kenapa itu sebenarnya mereka? Ternyata itu bukan mereka. Oh. Kan yang aku bilang tadi pertama kan, aku bilang mah, pa yang ada gedor-gedor, nggak ada jawaban sama sekali kan. Dan nggak lama dari situ kan aku masuk kamar dong. Tiba-tiba mamaku tuh masuk lagi kayak, ayo makan, kayak gitu. Itu bukan mamaku ternyata. Itu makhluk itu yang ngikutin aku. Dia nyamar jadi orang tua aku. Terus nyokap bokap kemana pada hari itu? Lagi keluar bawa mobil. Dan bibi aku pun lagi ke pasar. Itu bener-bener aku sendirian. Dan itu bener-bener bunga-bunga asli, bunga 7 rupa yang buat di kuburan gitu. Nasinya, abang tahu nasinya apa? Nasinya tanah kuburan. Aku sampai udahlah, itu emang udah bener-bener parah kan. Makanya udah aku minta ke si Stefan itu buat nyariin. Alhamdulillahnya si Stefan selalu ada buat aku gitu. Bersyukur aku punya teman kayak dia. Oke. Nah, waktu yang tersesat itu kan berarti pas sampai itu pagi ya, sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 6:30 pagi kita sampai di Curug itu. Oke, masuk 6:30 pagi. Berarti Kak Rindi ini masuk ke dalam hutan yang gelap tadi itu. Masih itu, pagi dong. Masih pagi kan? Ya. Nah, itu udah kelihatan malam. Iya, di dalam hutan itu udah bener-bener malam, bener-bener gelap gulita, nggak ada cahaya bulan sama sekali. Kayak bener-bener nggak ada penerangan sama sekali. Tapi lokasi di situ hutan biasa atau ada perbedaan nih dengan hutan yang pada umumnya kayak gitu? Hutan biasa yang banyak pohon-pohon bambu, banyak pohon-pohon besar. Teman aku si Stephen ini tuh pas masuk ke hutan itu dia bilang itu cahaya matahari masuk. Tapi pas aku lihat itu nggak ada cahaya bulan, nggak bisa masuk ke situ, benar-benar kayak gelap banget. Dan pas aku cari tahu sih katanya di situ ada pernah kasus pembunuhan. Dan ada yang pernah tenggelam juga di curug itu. Dan ternyata pas aku tanya ke saudara aku, Curug Bidadari bukan itu. Curug Bidadari yang asli itu yang pertama yang ada wahana itu, yang aku bilang itu. Itu curug itu aku nggak tahu nama curug itu apa. Tapi pas aku searching lagi tuh nggak ada. Oke. Berarti pas masuk itu kan ada garis polis lain itu. Betul. Berarti mungkin masuk di sana itu pas pada masa setelah kejadian mungkin. Iya betul, setelah kejadian itu. Karena garis polisnya itu emang udah agak sekitar setahun kali ya, karena udah agak lama juga sih itu kelihatannya, udah agak kayak compang-camping gitu. Nah, jadi pas aku masuk yang kedua kali tuh, yang aku mandiin itu benar-benar kayak udah nggak dirawat sama sekali, kayak udah ditinggalin gitu aja. Ingat nggak yang tadi pas aku awal datang ke sana yang banyak orang aku tanya ketakutan gitu? Mungkin karena itu kali ya. Tapi aku di situ sama temanku tuh kayak masih berpikir positif, kayak mungkin emang dasarnya orang yang penakut kali ya, atau emang gue jalannya subuh jadi mereka takut gue kenapa-napa kali ya. Aku masih berpikir positif. Tapi ternyata itu, dan aku kayak mulai ternyata orang-orang tersebut bilang takut ini. Aku kayak langsung ke situ pikirannya. Tapi di situ kayak udahlah, udah terlanjut juga. Intinya kedepannya nyari tempat liburan yang benar-benar orang udah pernah kunjungin gitu. Tapi jujur pas aku cari lagi di Google tuh nggak ada. Padahal pas aku pertama sebelum kesana kan aku searching di Google kan, itu ada 2 Curug Bidadari. Yang pertama yang ada wahana, yang kedua yang alam banget ini nih, yang aku bilang ini. Makanya aku datang ke sini. Pas setelah aku searching lagi itu nggak ada. Dan encing aku bilang Curug Bidadari itu cuma satu, Neng. Ini nih, dia kasih tahu fotonya. Aku bilang, aku kasih video yang tadi aku bilang aku videoin di sana dong. Tapi ini juga Curug Bidadari, Cing. Enggak, itu bukan Curug Bidadari. Bilang gitu. Itu bukan Curug Bidadari. Curug Bidadari itu cuma satu. Ini. Dia cuma bilang, Curug Bidadari yang ini nih, yang ada tempat wisatanya, yang rame. Ini tuh banyak rame, mau hari biasa mau hari libur rame terus, dia bilang gitu. Oke.
Terus yang gue datangin tuh curug apa? Oh kayak diem aja gitu. Terus pas aku searching lagi di Google, nih Cing ini, lah kok nggak ada? Ah bohong kali kamu Neng. Gak serius, ini tuh aku tuh kemarin tuh ke curug ini, tanya di Stephen, aku bilang gitu kan. Curug bidadari itu cuma satu Neng, sampai diketawain aku. Aku kayak langsung diem aja. Ya udah mungkin emang gue yang salah kali ya, salah lihat. Tapi emang seingat aku dan si Stephen pun dia ngeliat itu curug bidadari di Maps. Dan aku kayak udahlah mungkin aku yang juga yang saking stres galau kali ya, lagi banyak pikiran juga. Nah, berarti pas masuk situ ditemukan Stephen itu sekitar jam berapa itu? Sama si Stefan itu ditemuin aku sekitar jam 11 siang. Karena kan aku sampai setengah 7 kan. Kan aku sempat ngeliat-ngeliat dulu kan beberapa lama kan. Itu sempat ditemuin sama Stefan setengah 12 siang. Itu benar-benar matahari lagi di atas kepala. Makanya tadi dia bilang, apaan sih orang matahari di atas kepala gue pas gue masuk hutan? Tadi aku bilang gitu kan tadi pas aku cerita. Dan itu bener pas aku lihat emang bener seterang matahari itu di atas kepala. Dan aku bingung kayak, kok di gua malam aku kayak gitu, kayak kenapa harus gue yang diganggu, aku bilang kayak gitu kan. Kenapa nggak si Stefan yang omongannya lebih dari gue, kayak omongannya nggak benar-benar dijaga gitu. Si Stefan kayak bilang, Maherin lain kali itu kalau galau nggak usah ke alam gitu. Berarti berapa jam dong masuk ke situ? Lama, tapi aku berasanya cepet. Aku berasa cuma sejam kayaknya kalau di dalam suasana malam ya, yang aku ngerasain malam itu. Tapi itu aku sempat hilang dan jauh dari Stephen tuh agak lama. Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12 itu berapa lama? Sampai 4 jam setengah lah. Ya 4 jam setengahan tuh baru kita ketemu lagi. Perasaan aku tuh di situ aku cuman 1 jam doang ngerasain ya. Secepat itu, dan ternyata lama ya aku hilang ya. Aku juga kayak lama ya gue hilang ya. Perasaan gue ngerasa cuma 1 jam gue gue cuma ngikutin orang doang kok, aku bilang gitu. Orang-orang setan loh kata dia gitu. Sempat bercandain. Videonya masih ada? Masih aku simpan videonya tentang yang itu perosotan yang lumut, batu-batunya berlumut. Masih ada. Oke, nanti bisa dikirim ya kali ya, biar penonton juga ngeliat ya. Boleh banget biar nanti dilihat. Sekalian juga kali aja ada yang nonton di sini tahu itu mungkin curug bidadari atau bukan ya. Karena kan aku masih debat nih sama Encing, aku tuh kekehnya itu curug bidadari, tapi orang lain kekeh itu bukan curug bidadari. Mungkin penonton yang lain juga bakal tahu ya itu curug apa. Aku nggak ngerti sih. Oke. Wow, ya serem banget ya kalau sampai nggak bisa pulang lagi gitu ya. Iya, ngeri banget. Untungnya alhamdulillahnya tuh cepet sih aku dibawa ke si dukun itu. Nah ini terakhir Kak Rindi, ada yang perlu disampaikan lagi nih, kira-kira pesan-pesannya mungkin? Pesan-pesan dari aku sih cuman boleh kalian traveling kemanapun itu, asal jaga sikap, jaga omongan, jangan pernah ngeyel sama sekali kalau orang tua ngasih tahu. Emang hal kecil sih, tapi dari hal kecil itu bisa membuat nyawa kita tuh bakalan hilang. Itu aja sih mungkin pesan dari aku. Oke, terima kasih Kak Rindi buat waktunya. Sama-sama. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Rindi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Rindi, terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Bang. Terima kasih juga udah mau dengerin cerita aku. Ririn dan Andi. Ya, Rindi itu singkatannya. Dihabiskan kopinya, Kak. Mantap ya. Sampai jumpa.